Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Pak Erik, yang ini posisinya apa nih Pak Erik nih? Striker bukan nih Pak Erik? Ngeri. Kali ini Pak Erik udah salaman lagi guys. Tapi kali ini salamannya bukan sama pemain ya guys ya. Bukan sama yang kita mungkin pikirin oleh Romani, Jairo, bukan ya guys ya. Oke guys, jadi kali ini Bapak Erick Thohir bertemu dengan putra mahkota Johor ya guys ya. Kalau teman-teman yang tahu dan mengikuti sepak bola Asia, Asia Tenggara dan Malaysia ya pasti tahu kalau ini adalah pemiliknya Johor Darul Ta'zim JDT. Menurut gue pertemuan Bapak Erick dengan putra mahkota Johor ini adalah pertemuan yang sangat-sangat baik karena tujuannya adalah untuk menyamakan visi untuk memajukan sepak bola Asia Tenggara. Tidak hanya Asia Tenggara, bahkan ini skalanya udah Asia ya guys ya. Jadi pembicaraan Bapak Erick Thohir dan juga putra mahkota Johor ini, mereka ini ingin negara-negara di Asia Tenggara ini bisa bersaing paling nggak di Asia. Tentunya target jangka panjangnya adalah supaya negara-negara di Asia Tenggara ini bisa maju sampai level dunia ya. Iya, karena selama ini memang Asia Tenggara tidak terlalu diperhitungkan untuk sepak bola Asia. Ya, mungkin Asia Tenggara itu sepak bolanya paling tertinggal daripada Asia bagian yang lain. Contohnya seperti Asia Timur atau Asia Barat. Nah, Asia Tenggara saya pikir yang paling tertinggal sepak bolanya. Tapi kalau kita lihat di era terakhir ini seperti 2023 sampai 2024, saya pikir Asia Tenggara sepak bolanya itu semakin maju. Kenapa saya bilang semakin maju? Karena ada beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia itu sepak bolanya itu luar biasa sekali. Bahkan ini negara-negara langganan bermain di Piala Asia. Nah, tidak hanya itu, ini dari keempat negara kuat. Nah, Indonesia salah satunya tembus ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini salah satu kemajuan di sepak bola Asia Tenggara, dan saya pikir pertemuan Erick Thohir dengan pemiliknya JDT ini ya bisa juga salah satu agendanya yaitu Malaysia mau cari tahu bagaimana triknya Erick Thohir untuk memajukan sepak bola Indonesia. Karena kalau kita lihat sekarang sepak bola Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, itu negara Malaysia tetangga kita itu jauh tertinggal dari Indonesia. Nah, itu dibilang langsung sama pemiliknya JDT ini teman-teman. Dia bilang kalau Indonesia sekarang sepak bolanya itu meninggalkan Malaysia. Jadi bisa saja pertemuan antara pemilik JDT dengan juga Pak Erick Thohir ini sebenarnya bukan hanya mereka berdua, ada beberapa pemilik klub juga yang ada di situ. Saya itu ketemu salah satu foto di media sosial juga, ada beberapa klub termasuk Persib kalau tidak salah ya teman-teman. Nah, itu mereka lagi membicarakan soal sepak bola Asia Tenggara. Nah, saya pikir ini salah satu hal yang bagus teman-teman, karena sepak bola Asia Tenggara jangan sampai tertinggal daripada ya negara-negara di seperti Asia Timur atau Asia Barat. Ya baguslah kalau Malaysia itu mau berbenah dan mengikuti langkahnya Indonesia. Supaya apa? Supaya Indonesia punya saingan itu di Asia Tenggara. Mungkin seperti itu. All the players, Kubo, Endo, Minamino, you saw. Nah, ini kita punya preman timnas lagi diwawancarai sama wartawan nih teman-teman. Kita dengar dulu lah. We saw them every time in the Champions League. Do you have any special preparation? No, to be fair, I'm not really impressed with these players. You know, of course they are good players. Bayangkan jawabannya Justin Hubner, saya tidak terlalu terkesan dengan pemain ini, dia bilang. But in England, play against really good players already, and Karena dia sudah bermain dengan pemain-pemain bagus di Inggris, dia bilang, wah gila juga mentalnya kita punya preman ini. to me it's normal like play against good players. Yeah, of course they have a good team, but we are strong as well, and we don't have to be afraid of them because they play Champions League or anything. Ini dia punya mental, saya pikir mental baja ini Justin Hubner. Jadi tidak salah kalau dia dijuluki sebagai preman timnas ini, karena ya kerjanya dia gitu, sikut-sikut kepalanya lawan gitu. Dan juga dia punya mental yang gila nih pemain ini, si Justin ini. Dia bilang dia tidak terkesan dengan pemain-pemain seperti Kubo walaupun mereka bermain di Liga Champion. Dia bilang seperti itu. Karena apa? Karena dia di Inggris sudah lawan dengan pemain-pemain yang ya di atasnya mereka begitu, yang berkualitas juga. Jadi ya wajar saja begitu seorang Justin Hubner mengeluarkan statement seperti itu. Dan ini besok kita akan lawan Jepang. Saya pikir kalau Justin Hubner dipasang sebagai starter,
Ya, dia trio dengan Messi Hilgers, Rizky Ridho ataupun Bang Jayadi. Saya pikir ini lini belakang kita gila teman-teman. Nah Kevin Dix mungkin bisa ditaruh di tengah karena dia itu kan bisa bermain di beberapa posisi teman-teman. Bisa gandeng dengan Tom Hyle lah. Jadi kalau Justin bermain saya pikir ya itu Endo punya kepala, Kubo punya kepala bisa disikut sama si preman ini. Eliano Reinders, skakmat jurnalis Jepang saat ditanya alasan mau dinaturalisasi dan bela timnas Indonesia. Salah satu jurnalis asal Jepang mempertanyakan alasan Eliano Reinders mau memperkuat timnas Indonesia. Menanggapi pertanyaan tersebut, Eliano Reinders pun berikan respons berkelas dan menyebut jika Indonesia Apa dia punya tujuan tanya begitu? Haknya dia apa? Dia mau pilih Indonesia kayak mau pilih Belanda kayak itu urusannya dia. Kalau dia pilih Indonesia ya ada dasarnya. Karena dia punya mama itu dari Indonesia, dari Ambon sana, Indonesia Timur nih bos. Iya. Martin Paes berikan tantangan terbuka untuk Emil Audero. Kini, timnas Indonesia memiliki kiper tangguh dalam diri Paes, yang posisinya terlihat kokoh dan sulit tergeser. Namun, rumor Emil Audero akan dinaturalisasi oleh PSSI membuat atmosfer persaingan makin panas. Paes tak hanya siap bersaing, tetapi justru Paes mengajak Emil untuk bergabung ke timnas Indonesia. Saya tidak masalah Emil datang ke timnas Indonesia. Saya akan membuktikan diri di lapangan. Jadi, jika Anda mau datang, saya selalu terbuka. Tegas Paes. Seakan menantang Emil secara langsung untuk bergabung dan bersaing di bawah Mister Merah Putih. Apakah kalian setuju dengan ajakan Paes ini? Ya bisa-bisa saja, sah saja karena Emil Audero punya keturunan Indonesia dari Lombok kalau tidak salah teman-teman. Jadi dia ya sah saja mau bela Indonesia, itu kan hak-haknya dia. Tapi sampai dengan saat ini belum ada rumor yang begitu kencang tentang si penjaga gawang yang ya jago juga. Nah, pertanyaannya siapa lebih jago, Martin Paes atau Emil Audero? Menurut saya dua-duanya jago. Kalau kita lihat jam terbang saya pikir ya 50-50 lah, 50-50 karena si Martin Paes juga kan dia bermain reguler di FC Dallas. Nah sedangkan Emil Audero itu dia baru beberapa kali dia starter di FC Como. Jadi menurut saya dua-dua jago. Ya semoga dia mau bergabung lah. Kalau dia bergabung kita punya dua kiper yang bagus, yang jago. Ada Martin Paes, ada Emil Audero. Nah kalau mereka dua ini jadi kipernya Indonesia, salah satunya cedera, ya kita tidak ragu karena kita punya dua kiper yang bagus. Sintayong blak-blakan soal Miss Hilgers. Ya, Miss Hilgers sudah dipastikan absen membela timnas Indonesia saat jumpa Jepang dan Arab Saudi. Kabar menyebutkan bahwa Hilgers tidak bisa datang karena ingin fokus pemulihan cederanya. Namun STY berpendapat bahwa klubnya lah yang tidak mengizinkan Hilgers gabung dengan timnas Indonesia karena FC Twente Iyalah karena dia lagi cedera itu. Cedera hamstring itu bukan main-main tuh. takut jika cedera Hilgers akan semakin parah jika dipaksakan. Iyalah. Sintayong Kalau dipaksa nih tambah parah, nanti di underperform, nanti netizen Indonesia marah-marah lagi kan begitu. Baru tiba sore hari, malamnya langsung ikut latihan. Itulah yang dilakukan oleh Kevin Dix kemarin pada tanggal 12 November. Padahal baru tiba dari penerbangan dengan jarak ribuan kilometer dari Eropa pas sore harinya. Namun dia tidak kenal lelah untuk langsung mencicipi latihan perdananya bersama timnas Indonesia di malam harinya. Kevin Dix terlihat sangat senang berlatih bersama rekan-rekan barunya di timnas Indonesia. Dia menunjukkan betapa dirinya sangat antusias untuk membela Indonesia. STY sendiri memastikan bahwa akan memainkan Kevin Dix di laga lawan Jepang. Ya menarik untuk ditunggu karena Coach ST sudah janji kalau dia nanti bermain full nanti lawan Jepang, jadi tidak perlu ragu, pasti tidak akan dicadangkan, nanti dia akan diturunkan sebagai starter. Jadi menarik untuk ditunggu nih debutnya seperti apa, apakah manis atau pahit nanti ini. Ya tapi saya sih berpikir ya semoga positif lah, manis lah, jangan pahit begitu. Karena kita butuh poin ini untuk lolos ke Piala Dunia nih. 6 pertandingan itu harus dimanfaatkan betul-betul ini. Sekarang lo mulai ngerti kan, mulai paham kan kenapa Coach Sintayong dan juga PSSI lebih banyak terkesan ya mencari pemain keturunan itu di barisan pertahanan. Gue menilai ya, gue mulai paham nih. Membangun kekuatan dimulainya dari lini pertahanan. Karena secara level lawan-lawan kita itu di atas timnas Indonesia. Betul. Jadi ketika diserang barisan pertahanannya kuat, meminimalisir gol. Terbukti kan Indonesia di selama kualifikasi Piala Dunia kebobolannya sedikit. Oke? Bertahap guys. Gue yakin suatu saat kita akan bisa menemukan pemain keturunan di bagian penyerangan atau striker, atau bahkan striker yang ada sekarang performanya semakin bagus. Pokoknya dari gue guys, tetap dukung. Betul. Kita punya back sekarang kuat.
kita mungkin paling sedikit kebobolannya itu, tapi kita punya kekurangan juga. Kita kekurangannya itu di lini depan, di mana kita punya striker ini bukan tipe striker yang house goal. Karena kalau kita lihat sekarang itu hanya mengandalkan si Rafael Struijk. Karena kan kita pakai formasi 3-4-3. 3 di depan itu bukan Eliano, tapi Marcelino, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Nyaris 3 ini saja yang dimanfaatkan teman-teman. Nah, semoga ke depannya itu bisa ada pemain keturunan yang posisinya striker yang dinaturalisasi oleh PSSI.